Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Rina Rahmawati, ialah salah satu mahasiswi di Universitas Pakuan dengan NPM 0211222223. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berkesempatan untuk menonton video saya kali ini. Dan terima kasih kepada Pak Ari yang telah membimbing saya hingga saya dapat mempresentasikan hasil tugas akhir saya pada mata kuliah Strategic Marketing. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas dari perusahaan PT Pertarun Gas. Sebelum kita masuk ke dalam step-step lainnya, kita jelaskan terlebih dahulu nih mengenai profil perusahaan dari PT Pertarun Gas. PT Pertarun Gas ini didirikan pada 18 Maret 2013 sebagai bagian dari subholding gas Pertamina di bawah PT Pertamina Gas Negara atau kita sebut dengan PGN. Dengan fokus utamanya pada kegiatan resaving dan regasification terminal LNG, serta penjualan gas bumi dan kegiatan penunjang lainnya. Nah, pembentukan PAG ini bukan hanya sekedar dibentuk, tapi kita itu merupakan tindak lanjut dari arahan Kementerian BUMN pada surat nomor S-141-MBU-2012. Yang dimana kita ini terkait proyek revitalisasi terminal LNG Arun yang harus diselesaikan pada tahun 2013 dengan selesainya mechanical completion dan menerima kargo LNG pertama dari BP Tangguh untuk PLN pada tanggal 19 Februari 2015. Lalu pada 1 Oktober 2015 ini PAG melakukan serah terima seluruh operasional kilang Arun dari PT Arun NGL ke PAG, yang dimana menjadikan PAG ini mengelola secara penuh kilang tersebut. Lalu kita langsung saja masuk lebih detail lagi di mana adanya visi dan misi PT Pertarun Gas. Nah, visi PT Pertarun Gas ini di mana menjadikan perusahaan global penyedia jasa dan infrastruktur energi. Lalu, misinya terbagi menjadi beberapa poin. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, menyediakan energi beserta fasilitas dan jasa pendukung yang terintegrasi serta ramah lingkungan. Yang kedua, menjalankan bisnis dengan memprioritaskan HSSE dan operational excellence. Yang ketiga, menerapkan teknologi dan inovasi yang terbarukan melalui sumber daya manusia yang kompeten. Yang keempat, meningkatkan devisa negara serta mendukung rantai suplai energi global. Nah, sebelumnya kita juga harus tahu nih, bisnis-bisnis apa aja sih yang ada di Pertarun Gas. Pertarun Gas ini terbagi menjadi beberapa bisnis atau beberapa investasi. Ada LNG Selection yang dimana terbagi menjadi LNG regasifikasi, LNG Hub, LNG GUCD, LNG Isotank, Filling Station, dan LNG and Fuel Oil Bunkering. Lalu ada Energy Support. Yang pertama ada Utilitas Provider, yang kedua ada Cold Energy, yang ketiga Gas Processing, Operational for K3S. Lalu ada bisnis-bisnis lainnya juga nih. Bisnis lainnya ini terdiri dari O&M Terminal Facility, Plant Support Facility, Land Based Logistic, dan yang terakhir ada Training Consulting. Nah, setelah itu masuk ke dalam stepnya BMC, di mana yang pertama ada Value Proposition. Value Proposition ini terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama adanya lokasi strategis sebagai energy hub, di mana PAG ini untuk operasinya berada di dekat Selat Malaka, jalur pelayaran tersibuk di Asia, yang memberikan keunggulan lokasi sebagai pusatnya transit dan distribusi LNG regional dan internasional. Yang kedua ada infrastruktur lengkap dan layanan one stop. Di sini tuh jadi PT Pertarun Gas ini menawarkan beberapa rangkaian layanan. Yang pertama ada receiving terminal dan regasifikasi. Yang kedua ada LNG Hub, yang dimana kita sedang mengoperasikan beberapa tangki penyimpanan dengan eksternal tambahan tangkinya itu untuk mendukung penyimpanan domestik dan internasional. Yang ketiga ada gassing up and cooling down, isotank filling station, LNG and fuel oil bunkering, yang pastinya menyediakan berbagai jasa lengkap untuk mendukung adanya rantai pasok LNG. Lalu ada pengakuan dan regulasi PLB LNG tunggal di Indonesia. Ini kita tuh menjadi yang ditunjuk oleh perusahaan sebagai pengelola satu-satunya pusat logistik berikat atau PLB LNG di Indonesia, memberikan keunggulan dalam pelayanan dan kemudahan ekspor dan impor. Lalu berikutnya ada komitmen terhadap keselamatan dan standar internasional. Di sini kita merancang sebuah fasilitas dengan memenuhi standar HSSE dan regulasi internasional untuk tujuannya mendukung keandalan dan citra profesional global.
Lalu adanya kontribusi ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, di mana kita itu mau membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan investasi asing, serta meningkatkan penerimaan devisa dan pajak melalui pengelolaan Kek Arun Loksmawe. Lalu yang terakhir ada diversifikasi layanan dengan gas value chains. Nah, step berikutnya ialah customer segment, di mana customer segment ini kita bagi juga menjadi beberapa. Ada pemain energi dan industri domestik yang di sini tuh terdiri dari PLN, PT PIM atau Pupuk Iskandar Muda dan Pertagas Niaga. Lalu ada juga tenan dunia dan pedagang LNG global. Di sini tuh menerima kargo dari Tangguh, Bontang dan berbagai produsen LNG secara global. Lalu ada penyewa fasilitas penyimpanan storage hub user. Di sini tuh merupakan salah satu income dari PAG. Lalu ada pelayanan dan kapal bunker LNG atau fuel oil. Lalu ada juga esotank dan logistik gas terdesentralisasi. Lalu tenan infrastruktur dan utilitas di Kek Arun, dan yang terakhir ada cold energy dan manufaktur. Lalu PAG juga memiliki beberapa channels nih. Nah, di sini ada beberapa channels. Yang pertama adanya terminal dan infrastruktur one site. Dan yang kedua ada kemitraan strategis dan kontrak jangka panjang. Ketiga, komunikasi korporat dan promosi. Yang keempat, FGD atau yang bisa kita sebut dengan focus group discussion FGD, seminar dan engagement stakeholder. Yang kelima ada saluran digital dan B2B direct outreach. Dan yang keenam ada pusat logistik berikat PLB di kawasan Kek Arun. Lalu di step berikutnya adanya customer relationship, di mana di sini tuh kita ada beberapa model hubungan beserta tujuannya. Yang pertama adanya model hubungan annual meeting dan customer gathering dengan tujuannya memperkuat hubungan strategis dan sinkronisasi operasional dengan pelanggan besar. Lalu adanya call center terintegrasi yang untuk tujuan platform respon cepat untuk klaim, pertanyaan, dan layanan rutin. Vendor day dan media engagement untuk meningkatkan kepercayaan dari vendor dan stakeholder lewat transparent purchasing dan komunitas purge. Lalu ada technical engagement and quality testing untuk validasi mutu LNG dengan melibatkan pelanggan langsung, meningkatkan trust. Digital business procurement P2P meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam interaksi sebuah bisnis. Dan yang terakhir ada CSR and community program dengan tujuan diadakannya untuk stakeholder lokal, di mana CSR ini membangun goodwill dan dukungan masyarakat lainnya. Lalu step berikutnya ada revenue stream. Untuk angka ini, angka yang kurang lebih kita ambil, tapi tidak angka pasti atau tidak angka yang benar-benar sesuai apa yang kita gunakan. Jadi di sini ada beberapa investasi LNG regasification dengan estimasi pendapat tahunannya itu bisa 35 sampai 45 juta, kurang lebih kontribusinya sebanyak 55 sampai 60%. Lalu ada LNG hub and storage, pendapatannya dengan 8 sampai 12 juta, sekitar kontribusi 12 sampai 15%. Lalu ada bunkering, di mana di sini pendapatannya 0,8 sampai 1 juta, kurang lebih kontribusinya 1 sampai 2% saja. Adanya GUCD service 1 sampai 15 juta, kontribusi 1 sampai 1,5 juta dengan kontribusi kurang lebih 2%. Lalu adanya isotank filling station 150 sampai 250 ribu saja, kurang dari 1%. Utilitas dan plant support 2 sampai 3 juta, kurang lebih 3 sampai 5%. Land based logistik dan cold energy 30 sampai 500 ribu, kurang lebih 1%. Hingga total estimasi pendapatan tahunan dari seluruh investasi ini, kurang lebih kita mendapatkan estimasi pendapatan tahunan itu sebesar 47 sampai 63 juta USD, dan kontribusinya kita totalin 100% pastinya. Nah, setelah revenue ini kita akan membahas mengenai key activities yang ada di PT Pertarun Gas. Untuk key activity-nya itu yang pertama ada pengelolaan terminal LNG dan hub penyimpanan. Yang tadi beberapa dari saving terminal, regasifikasi LNG, layanan hub penyimpanan. Dan yang kedua ada penyediaan jasa bunkering dan GUCD. Ini terbagi menjadi bunkering LNG and fuel oil, gassing up and cooling down atau kita sebut dengan GUCD.
Lalu ada distribusi LNG non-pipa atau isotank yang bertujuan untuk pengisian isotank LNG. Yang keempat ada pengelolaan utilities dan plant support untuk tenan Kek Arun. Nah, di sini ada receiving terminal, regasifikasi LNG, layanan hub penyimpanan. Lalu adanya administrasi kontrak dan customer relationship management untuk negosiasi kontrak, koordinasi tahunan, layanan pelanggan. Lalu adanya juga nih penerapan HSSE, Health Safety Security Environment. Pastinya bertujuan untuk audit keselamatan, inspeksi dan perawatan serta program dari sebuah vendor. Lalu ada pengembangan bisnis dan sinergi strategis terminal, receiving terminal, regasifikasi LNG, layanan hub penyimpanan. Nah, masuk ke step berikutnya ialah Key Research. Key Research PAG ini adalah kombinasi infrastruktur LNG, kelas dunia, SDN kompeten, teknologi modern, legal status eksklusif, dan lokasi strategis yang mendukung visi menjadi yang adanya mendukung sebuahnya visi PAG tersebut. Lalu terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, adanya infrastruktur fisik utama, sumber daya manusia kompeten, teknologi dan sistem digital, lisensi dan status regulasi, dan aset intangible dan reputasi, dan yang terakhir adanya lokasi geografis secara strategis. Lalu ada juga nih kayak partnersnya dari PT Pertarun Gas. Kayak partners PT Pertarun Gas ini terbagi menjadi beberapa. Yang pastinya adanya holding dan subholding. Dengan di bawahnya itu ada PT Pertamina, PT PGN, PT PLN. Lalu ada pelanggan strategis domestik, ada PT Pupuk Iskandar Muda, Pertagas Niaga, PT Energi Trading Singapura. Lalu ada trading LNG dan mitra global yang terdiri dari Exploration AG, Total atau Energi Gas and Power, kontraktor EPC dan maintenance. Lalu ada vendor dan penyedia jasa terdiri dari vendor HSSE dan sertifikasi, operator logistik isotank, Direktorat Jenderal Migas. Lalu ada regulator dan otoritas terdiri dari Bea Cukai, Otoritas Pelabuhan Loksmawe. Adanya juga nih yang terakhir pengelola Kek Arun, pastinya dari manajemen Kek Arun ini tersendiri. Nah, step berikutnya kita masuk ke dalam cost structure. Cost structure ini kita bagi menjadi beberapa kategori biaya. Kategori biayanya ini bisa dilihat secara langsung. Yang pertama ada operasional terminal, komponennya itu ada regasifikasi, ban kering, isotank, filling, cold energy. Lalu ada pemeliharaan aset. Pemeliharaan aset yang terdiri komponennya itu dari perawatan tangki kriogenik, lalu pipa, jeti, overhaul. Lalu ada SDM dan ketenaga kerjaan. Pastinya adanya gaji, pelatihan, sertifikasi, dan kesejahteraan lainnya. Lalu ada sewa dan utilitas kawasan. Terdiri dari listrik, uap, detergen, air pendingin Kek Arun. Lalu ada logistik dan distribusi, komponennya itu ada transport isotank LNG, handling muatan. Dan berikutnya ada kepatuhan dan sertifikasi, terdiri dari izin PLB LNG, sertifikasi ISO, dan audit HSSE. Lalu ada pengembangan bisnis dan inovasi, yaitu dari R&D, studi kelayakan, promosi internasional. Nah, kalau misalkan kita bentuk menjadi bisnis model canvas atau yang kita sebut dengan 9 block, bisa teman-teman lihat sendiri. Ini terdiri dari 9 blocknya PT Pertarun Gas yang telah kita buat dan kita ringkas untuk jadi sebuah seperti ini gitu. Baik, sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata serta kalimat. Sampai jumpa kembali. See you next time. Bye-bye.